Setelah siap, Sam dan Neni segera menuju ke rumah sakit. Mereka akan segera menjalankan rencana. Seolah-olah tidak ada yang tahu dengan akting Rosie yang mengalami kecelakaan. Sesampainya di depan kamar di mana Rosie dirawat, Neni segera bergelayut mesra di lengan suaminya agar kemesraan mereka tampak natural. Namun, saat mereka hendak masuk ke dalam ruangan tersebut, terdengar Rosie sedang menghubungi seseorang dan jelas terdengar jika mereka sedang membicarakan rencana jahat Rosie kepada keluarga Sam. Mas Sam mungkin belum tahu kalau istrinya itu anak pelacur. Kalau tante yang ngasih tahu sendiri ke Mas Sam, mungkin Mas Sam akan sadar, Tan, ucap Rosie. Neni dan Sam saling menatap. Percakapan Rosie dengan seseorang yang sudah dipastikan dia adalah ibu Sam yang ada di Bandung. Sam dan Neni pun jadi bingung. Mungkinkah mereka akan tetap melanjutkan misi mereka, membawa Rosie pulang ke rumah dan merusak mental gadis itu? Mereka bingung kalau ternyata orang tua Sam juga ternyata telah mendukung Rosie. Sungguh ucapan Rosie membuat Neni dan Sam shock. Dari mana Rosie tahu kalau Neni adalah anak Nova yang merupakan mantan mucikari? Melihat sang istri yang lemas karena shock, Sam pun memilih mengajaknya kembali ke mobil. Sabar ya sayang, sabar ya. Aku pasti akan memberi pelajaran pada Rosie. Aku sungguh gak nyangka Rosie dan keluarganya punya pikiran licik seperti itu, ucap Sam, mencoba menguatkan sang istri. Aku tidak tahu, Mas. Aku tak tahu lagi harus ngomong apa, ucap Neni dengan tatapan mata yang menyedihkan. Sudah, sebaiknya kita pulang. Kita ke mobil. Kita bicarakan ini di rumah. Percayalah, aku akan menyelesaikan semua ini, ucap Sam berjanji. Saat di mobil, Neni masih belum bisa berkata apa-apa. Dia merasa di depannya sudah menghadang masalah yang sangat besar yang siap menghancurkan hidupnya. Kembali Neni dihadapkan dengan masalah dengan mertuanya. Dulu juga pernah berjuang mendapatkan hati ibu mertuanya dari suami pertama. Dan akhirnya ia harus kalah dan menyerah. Sekarang dia dihadapkan lagi pada masalah yang sama. Sama-sama melibatkan mertuanya. Tenangkan dirimu sayang. Mamaku sudah pasti dihasut oleh Rosie dan ibunya. Percayalah, aku akan menyelesaikan masalah ini secepatnya, ucap Sam, mencoba meyakinkan. Neni masih belum bisa berkata-kata. Namun bohong jika saat ini pikirannya tidak terganggu dengan obrolan Rosie dan ibu mertuanya itu. Tolong, jangan ajak aku bicara sekarang, Mas. Aku beneran gak bisa mikir. Pikiranku saat ini semrawut gak karuan. Aku mana tahu kalau aku lahir dari wanita nakal. Ibuku juga gak mau kali, Mas, jadi pelacur, jawab Neni mulai lelah dengan semua permainan ini. Sam tak bisa menyalahkan istrinya. Sam tetap berjanji akan meluruskan masalah ini dengan kedua orang tuanya. Sam berjanji akan segera pergi ke tempat kedua orang tuanya dan memberi pengertian kepada mereka. Setelah mengantarkan sang istri pulang ke rumah, Sam pun langsung kembali ke rumah sakit. Tentu saja untuk menemui Rosie. Sam bertekad tak akan mengampuni Rosie karena telah berani menghasut orang tuanya. Sehingga kedua orang tuanya berubah pikiran. Tanpa mengetuk pintu, Sam langsung masuk ke ruangan Rosie. Dengan tatapan tegas, Sam melangkah mendekati Rosie yang saat ini sedang sibuk memainkan ponselnya. Mas Sam,
Kau sendirian? Mana wanita itu? Tanya Rosi ketus. Kamu tidak perlu pura-pura denganku. Katakan apa yang kamu lakukan, sampai mamaku terhasut sama rencana busukmu itu. Balas Sam tanpa basa-basi. Lakukan apa sih mas? Justru tante yang minta sama aku buat pisahin kamu sama istrimu yang keturunan pelacur itu. Harusnya mas terima kasih sama aku, jawab Rosi penuh percaya diri. Kamu pikir aku percaya dengan bualanmu itu? Sungguh, aku tidak akan pernah percaya kalau almarhum istriku punya saudara kandung yang hatinya sebusuk kamu, ucap Sam kesal. Terserah apa katamu mas, yang jelas mas sudah menyakiti hatiku. Jadi jangan salahkan aku kalau aku berbuat senekat ini. Aku tidak akan pernah menyerah. Ingat itu, ancam Rosi dengan tatapan tajam. Sam tersenyum sinis. Namun ia sendiri juga tidak akan membiarkan Rosi mengusik hidupnya dan hidup Neni. Terserah kamu. Tapi perlu kamu ingat, Ros. Kami tidak akan membiarkan seorang pun mengusik kehidupan rumah tangga kami. Ingat itu, ucap Sam seraya meninggalkan kamar di mana Rosi dirawat. Rosi tentu saja tambah tak terima jika Sam secinta itu terhadap istrinya. Sungguh Rosi tidak ikhlas jika Sam memberikan hatinya untuk wanita itu. Rosi berjanji tidak akan menyerah, apalagi saat ini dia dapat dukungan penuh dari ibu kandung Sam. Sementara Sam semakin bertekad bahwa dia harus bisa membuktikan pada dunia bahwa cintanya dengan Neni bukanlah cinta biasa, tetapi cintanya dengan Neni adalah cinta yang sangat kuat. Sam yakin jika cintanya dengan Neni pasti akan mampu menghancurkan dinding penghalang bertumbuh hasutan ini. Sam berjanji akan membuktikan itu. Selepas bertemu dengan Rosi di rumah sakit, Sam langsung mencari tiket untuk pergi ke rumah orang tuanya di Bandung. Sam akan menjelaskan permasalahan ini pada kedua orang tuanya. Sebelum berangkat, tak lupa Sam memerintahkan beberapa orang agar menjaga Neni. Sam takut jika Rosi menyuruh orang untuk menyakiti Neni dan calon bayinya. Rosi dan keluarganya sudah mampu menghasut ibunya. Tak menutup kemungkinan pasti mereka akan berbuat yang lain untuk memuluskan rencana jahat mereka. Sementara di rumah orang tua Sam, ternyata yang dipikirkan Sam memang benar. Saat ini mamanya sedang berdebat dengan suaminya. Sang suami tidak terima jika Neni yang saat ini sedang mengandung anak Sam dihakimi atas kesalahan karena pekerjaan orang tuanya. Papa itu ya, harusnya kita terima kasih karena Rosi dan ibunya, Pak. Mereka sudah berbaik hati kasih tahu kita siapa sebenarnya Neni. Dan sebaiknya kita dukung Rosi untuk bisa dinikahi oleh Sam, jawab Ibu Reni semakin kesal. Tetap Papa tidak setuju kalau Mama mengusik hidup Sam dan Neni. Mereka baru menikah, lagi menikmati masa bahagia. Masa iya hanya gara-gara sesuatu yang gak penting begini kita mau menyakiti cucu kita? Mikir dong, Ma. Pak Dedi terlihat tidak suka dengan keputusan istrinya. Papa itu gimana sih? Harusnya Papa itu dukung Mama, bukan malah bela wanita murahan itu. Ibu Reni semakin emosi. Terserah Mama sajalah. Tapi ingat, jika Mama terus mengusik mereka, maka Papa yang akan jadi pembela pertama mereka. Ingat itu, ucap Pak Dedi tak main-main. Ibu Reni terdiam, namun tidak berarti dia mengalah dengan larangan suaminya itu. Ibu Reni tetap akan berusaha memisahkan Sam dan Neni, apapun yang terjadi.